Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pajak kelas 632A07 yang beranggotakan saya sendiri Sosialia Firly NIM 63230637. Saya Lutfiah dengan NIM 63231095. Saya Diana Pinasari dengan NIM 63230153. Saya Sabina Ramadhani, NIM 63230697. Saya Waras Mariani, NIM 63230748. Saya Ferry Noktaria, NIM 63230844. Baiklah kami akan memberikan tutorial pengisian SPT 1771. Berikut langkah-langkahnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pajak ingin memaparkan tutorial pengisian SPT tahunan formulir 1771 pajak penghasilan wajib pajak badan, yaitu lampiran 1 dan 2. Pertama, kita isi lampiran 1-nya. Yang pertama, kita isi tahun pajaknya, lalu nomor NPWP-nya, nama wajib pajaknya atau nama perusahaan, dan periode pembukuannya, yaitu mulai dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Yang pertama, kita isi penghasilan neto komersial dalam negeri. Komersial berarti kita isi dalam perhitungan akuntansinya. Dari mulai peredaran usaha, harga pokok penjualan, dan biaya usaha lainnya. 1A. Peredaran usaha. Di sini dalam rekonsiliasi fiskal yang sudah kita buat atau sudah kita hitung. Itu penjualan sebesar 22.500.000.000. Kita masukin dalam SPT-nya yaitu peredaran usaha sebesar 22.500.000.000. Selanjutnya harga pokok penjualan atau HPP-nya. Kita lihat juga di dalam rekonsiliasi fiskalnya, yaitu sebesar 17.355.490. 17.355.490. Selanjutnya kita isi biaya usaha lainnya. Kita juga di rekonsiliasi fiskal. Biaya usaha lainnya yaitu biaya usaha yang mulai dari biaya gaji sampai dengan biaya-biaya selanjutnya itu ditambah, yaitu jadi sebesar 395.750. Kita tulis di sini 395.750. Yang D, penghasilan neto dari usaha yaitu pengurangan dari 1A, 1B, 1C atau pengurangan dari peredaran usaha dikurang dengan harga pokok penjualan dikurangi dengan biaya usaha lainnya. Yaitu sebesar 4.748.760. Penghasilan dari luar usahanya tidak ada, biaya dari luar usahanya juga tidak ada, otomatis penghasilan neto dari luar usahanya pun tidak ada. Kemudian 5H, jumlah dari 1D dan 1G, yaitu jumlah dari penghasilan neto dari usaha ditambah dengan dari luar usaha. Berhubung dari luar usaha tidak ada, berarti kita tulis saja penghasilan neto dari usaha, yaitu sebesar 4.748.760. Nomor 2, penghasilan neto komersial luar negerinya juga tidak ada. Lalu nomor 3, jumlah penghasilan neto komersialnya, yaitu sama seperti penghasilan neto dari usaha, yaitu sebesar 4.700. Selanjutnya kita isi nomor 4,
penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak tidak ada. Lanjut, nomor 5, penyesuaian fiskal positif, yaitu kita ambil dari koreksi fiskal yang sudah kita hitung atau yang sudah kita catat. Ini semua kita masukkan ke dalam SPT sesuai catatan-catatannya. Kita lihat di koreksi fiskal positif, yang pertama penjualan sebesar 200 juta. Kita masukkan ke dalam kolom jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan, itu sebesar 200 juta. Selanjutnya, BPP kita masukkan ke dalam biaya yang ditangguhkan. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya, yaitu sebesar 1.055.490. Selanjutnya, biaya penyusutan gedung sebesar 3.750.000. Kita masukkan ke dalam SPT-nya di kolom selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal sebesar 3.750.000. Selanjutnya kita isi PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 25 juta. Kita masukin ke dalam kolom pajak penghasilan sebesar 25 juta. Lanjut kita isi biaya telepon sebesar 1 juta. Kita masukkan ke dalam kolom biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, yaitu sebesar 1 juta. Lanjut kita yang terakhir, biaya kerugian piutang. Kita masukkan di SPT di kolom pembentukan atau pemupukan dana cadangan sebesar 5 juta. Kolom C tidak ada. Pengganti atau imbalan pekerja atau jasa dalam pembentukan natura dan kenikmatan tidak ada karena penggantian atau imbalan pekerjaan itu tidak terdapat dikoreksi. Selanjutnya juga harta yang dihibahkan juga tidak ada. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham juga tidak ada. Sanksi administrasi pun tidak ada. Lanjut kita langsung ke M, jumlah 5A sampai dengan 5L. Kita tinggal jumlah. Dari 5A sampai dengan 5L. Selanjutnya kita isi kolom 6, yaitu penyesuaian fiskal negatif. Sama seperti kolom 5, yaitu penyesuaian fiskal positif, kita ambil dari koreksi fiskal yang sudah kita hitung atau yang sudah kita catat. Yaitu berhubung di sini hanya ada satu kolom, yaitu penyusutan kendaraan sebesar 7.562.500. Berarti kita masukin ke dalam SPT-nya hanya satu kolom, yaitu di kolom selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar 7.562.500. Kita langsung saja ke jumlahnya karena hanya satu kolom, jadi kita langsung ke jumlahnya saja. Lalu kita autosum jumlahnya, jadi jumlah penyesuaian fiskal negatif adalah 7.562.500.
Lanjut kita ke kolom 7 yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Itu tidak ada, jadi kita skip dan kita lanjut ke kolom 8 penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal didapatkan dari penghasilan neto komersial ditambah dengan penyesuaian fiskal positif dikurangi dengan fiskal negatif, sama dengan penghasilan neto komersial ditambah dengan penyesuaian fiskal positif dikurangi dengan fiskal negatif, yaitu jadi sebesar 6.031.43.700.500. Selanjutnya kita isi formulir utama 1771 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang pertama kita isi juga tahun pajaknya yaitu 2020, nomor NPWP-nya, nama wajib pajaknya, jenis usahanya, nomor telepon, dan periode pembukuan yaitu dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Lanjut kita isi kolom penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal diisi dari formulir 1771 lampiran 1 nomor 8. Kita lihat di sini. Nomor kolom 8 yaitu sebesar 6.031.437.500. Karena ini pajak jadi kita bulatkan total, yaitu bulatkan ke rupiah, yaitu kita hanya catat sebesar 6.031.437.437 rupiah. Selanjutnya kompensasi kerugian fiskal tidak ada. Lalu penghasilan kena pajak atau PKP-nya. PKP-nya kita lihat dari perhitungan pajak yang sudah kita catat atau sudah kita hitung. PKP-nya itu didapatkan dari fasilitas dan non fasilitas, yaitu sudah dihitung sebesar 1.351.871.343. Itu sebesar 1.351.343. Lalu nomor kolom 4 PPh terhutangnya juga sama sebesar 1.351.871.343. Jumlah terutangnya juga sama 1.351.871.343. Sebesar 1.351.871.343. Lalu kolom 7 PPh ditanggung pemerintah tidak ada. Kolom 8 dari A sampai C pun tidak ada. Nomor 9 PPh yang harus dibayar sendiri yaitu sebesar sama seperti PPh terutang, yaitu sebesar 1.351.871.343. Nomor 10 kolom 10 tidak ada.
Lalu kolom 11 PPh yang kurang bayar, yaitu sebesar 1.871.430. Nomor kolom 12 PPh yang kurang bayar pada angka 11A disetorkan sebelum tanggal 15 bulan April 2021. Selanjutnya kita isi 171 halaman 2. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran itu sama seperti kolom nomor 1. Penghasilan atau fiskal yaitu 6.031.407. Selanjutnya kita ke kolom formulir 171 halaman 2, yaitu kolom pertama 14A penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nominalnya kita ambil dari formulir utama, yaitu penghasilan atau fiskal sebesar Rp6.031.437.000. Kita tulis Rp6.031.437.000. Kompensasi kerugian fiskalnya tidak ada. Penghasilan kena pajaknya yaitu 14A dikurangin 14B. Dikarenakan 14B tidak ada nominal, jadi kita tulis saja sama seperti yang 14A, yaitu Rp6.031.437.000. Lanjut kolom D, PPh terutangnya sebesar 1.351.871.343 rupiah. Sebesar 1.351.871.343 rupiah. Kredit kena pajak yang lalu atas penghasilan termasuk dalam angka tidak ada. PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 1.351.871.343 rupiah. PPh pasal 25 yaitu 1.351.871.343 dibagi 12 bulan. Yaitu sebesar 112.655.945 perak. PPh finalnya tidak ada, kita kosongin. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan bruto juga tidak, kita kosongin. Selain lampiran-lampiran, selanjutnya kolom 17, selain lampiran-lampiran 171 lampiran 1 dan lampiran 2, bersama ini dilampirkan pula surat setoran pajak lembaran ketiga, PPh pasal 29 dan laporan keuangan. Selanjutnya setelah kita isi formulir 171 halaman 2, selanjutnya biaya lainnya. Biaya lainnya kita dapatkan dari biaya-biaya ini yang belum tercatat di dalam
SPT formulir 171 lampiran 2 yang belum tercatat dalam ini semua. Jadi yang belum tercatat dalam SPT ini kita jumlahkan, kita masukkan ke biaya lainnya. Karena yang belum tercatat itu dari biaya listrik sampai dengan biaya listrik sampai dengan biaya macam-macam. Ini semua kita jumlah jadi sebesar 98 juta. Kita tulis ini 98 juta. Selanjutnya kita ke kolom berikutnya, yaitu persediaan awal. Persediaan awal kita ambil juga persediaan awal, yaitu sebesar 10 juta. Lalu persediaan akhirnya kita tulis dulu di jumlah 10 juta. Persediaan akhirnya kita lihat di rekonsiliasi fiskalnya sebesar 19.669.510 rupiah. Maaf, sebelumnya ternyata persediaan awalnya itu sebesar 10 miliar. Setelah itu tinggal kita jumlah semua. Jumlah 1 sampai dengan 12, lalu dikurangin dengan 13. Kita auto sum 1 sampai 12. Sampai dengan 12. Lalu hasil ini dikurang dengan 13, yaitu sebesar 17.355.490. Lalu biaya usahanya kita jumlah dari nomor 1 sampai nomor 11. Lalu biaya luar usahanya tidak ada. Lalu ini semua kita masukin dulu nominal di akhirnya. Maaf, tadi lupa. Lalu ini kita jumlah 1 sampai dengan 12, lalu kita kurangin dengan kolom 13. Kita auto sum terlebih dahulu 1 sampai 12. Sekian dari pengisian SPT
formulir 1771, lampiran 1 dan lampiran 2 dari kelompok kami. Baiklah, sekian tutorial pengisian SPT dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.